warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Putri Hairunisa dan rekan saya Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik pembelajaran PPKN pada materi gotong royong. Adapun pengertian dari pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran PPKN dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir kelima mengkomunikasikan. Dari langkah-langkah yang telah disebutkan, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkan melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua ada menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Selanjutnya, yang ketiga ada mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan ini mengumpulkan informasi yang dilakukan siswa bertujuan memperoleh data yang akan digunakan untuk diolah atau dianalisis pada tahap menalar. Informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh dengan cara membaca sumber belajar lainnya di luar buku teks. Contohnya, membaca tulisan dari internet atau surat kabar. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses ini adalah mengembangkan sikap teliti, sopan, jujur, dan lainnya. Yang keempat ada menalar. Pada tahap ini, informasi yang dilakukan oleh peserta didik adalah mengolah dan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, mengaitkan atau menghubungkan informasi atau hasil olahan data dengan informasi yang terkait untuk menemukan pola dan menyimpulkannya. Dan yang terakhir, yang kelima ada mengkomunikasikan. Merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, serta mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas. Contoh-contoh tahapan penerapan pendekatan saintifik pada materi gotong royong. Pertama, mengamati. Guru menampilkan sebuah gambar di kertas yang sudah di-print. Kemudian guru memerintahkan peserta didik untuk mengamati gambar apa yang terdapat pada kertas tersebut. Yang kedua, menanya. Setelah mengamati gambar yang disediakan oleh guru, peserta didik dianjurkan untuk bertanya kepada guru mengenai kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut. Mencoba atau mengumpulkan informasi atau eksperimen. Setelah peserta didik bertanya dan mendapat jawaban dari guru, maka selanjutnya peserta didik akan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan gotong royong tersebut dengan cara membaca buku, bertanya kepada orang tuanya, atau langsung mengikuti kegiatan gotong royong itu.
nalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi. Setelah peserta didik menemukan informasi mengenai kegiatan gotong royong di dalam buku, internet, ataupun di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyusun informasi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Mengkomunikasikan. Setelah menyusun informasi mengenai kegiatan gotong royong dengan bahasa mereka sendiri, maka peserta didik berkomunikasi dengan teman sebangkunya untuk menceritakan kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan mereka.